Pagi-pagi gue udah dapat WhatsApp dari nyokap. Gue pikir apaan, pas gue buka, gue mesem-mesem. Ternyata tentang Prabowo yang sedang bersiarah ke makam mamanya. Nah, nyokap gue juga Manado, dan almarhumah beliau juga Manado. Jadi pasti ada pesan yang ingin nyokap gue sampaikan ke gue. Ya, gue lihat dari detik ke detik gitu ya, karena durasinya juga pendek. Gue tersenyum, dan gue percaya setiap nyokap di seluruh dunia pasti menginginkan anak-anaknya meraih cita-citanya kan ya. Jadi momen waktu gue lihat video itu juga gue tersentuh dengan latar belakang lagunya ya kan, Doa Ibu. Ya, gue percaya bahwa doa itu memang didengar Tuhan ya kan, tapi waktunya percayalah bahwa sesuatu yang indah memang perlu waktu. Gue juga ngelihat Prabowo dari sisi yang berbeda. Ini sisi lain dari Prabowo dari mata gue ya. Kita tahu Prabowo nyoba nyalonin jadi presiden dari tahun 2009, dan kita tahu dia kebanyakan gagal daripada berhasilnya. Tapi satu hal yang membedakan dari yang lainnya menurut gua ya, dia nggak menyerah. Dan dia selalu berulang-ulang berkata, saya mencalonkan jadi presiden untuk berbakti buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Kalau tahun 2009 gue dengar kayak gitu, gue pikir biasa aja. Semua orang pasti akan ngomong yang kayak gitu. Tapi dia ini nggak nyerah. Dan tahun ini tuh dia tuh kelahiran 1951. Semangatnya tuh cuy. Iya kan, dia bukan mental ece-ece. Itu yang buat gue ngelihat, wow, Pak Prabowo ini mentalnya mental pemimpin yang udah diterpa segala macam untuk membuat mimpinya hilang, tapi dia nggak menyerah. Spesial nih orang, gue bilang. Salut lah ya, walaupun kita masih nunggu hasil dari rekapitulasi suara dari KPU, tapi gue percaya lah, karena persentasenya kan udah tinggi juga bahwa beliau adalah presiden Indonesia juga dengan Mas Gibran. Selamat bekerja lah. Percaya juga tentang doa ibu. Nih, gue sekarang ngomongin doa ibu. Kalau gue pikir-pikir soal doa ibu, doa yang powerful juga dibandingkan, maksud gue bukan dibandingkan, gak ada yang dibanding-bandingkan soal doa. Cuma doa ibu tuh doa yang lintas agama. Semua agama setuju bahwa doa ibu itu penuh kuasa, ya kan? Doa itu bisa mengundang berkat dari surga. Sebenarnya bukan itunya, gue mesti garis lurusin bahwa setiap doa yang sesuai dengan hatinya Tuhan pasti penuh kuasa. Ya, tetapi kali ini konteksnya ibu, ya kan. Kita tahu seorang ibu yang membesarkan anak dari rahimnya, melahirkan dari 9 bulan, itu mempunyai kedekatan, koneksi yang sangat dekat, batinnya terkoneksi dengan anaknya sangat dekat, ya kan. Jadi kalau dia berdoa, luar biasa hasil yang terjadi, ya kan. Jadi gue juga ingat, kalau seorang perempuan menginginkan mujizat dari Tuhan, gue teringat tentang perempuan pendarahan. Pernah gak didengar cerita tentang perempuan pendarahan? Markus 5 ayat 21 sampai 43. Perempuan pendarahan itu sudah berulang-ulang kali berusaha untuk sembuh. Dia udah ke tabib dimanapun, tapi 12 tahun kehidupannya kagak berubah. Gak berubah, dia tetap sakit. Tapi pada hari itu, ini spesialnya, dikatakan bahwa Yesus mampir ke daerahnya, dan dia tahu di mana ada Yesus, setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan ditolak.
Setiap orang yang datang kepada Yesus yang menginginkan kesembuhan pasti mengalami kesembuhan. Imannya bangkit, imannya timbul. Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Dia dengar soal Yesus. Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Nah, dalam keadaan seperti itu dia berkata, ini momen aku, yang mengandung resiko. Karena kita tahu di zaman itu seorang yang perempuan pendarahan yang mengalami pendarahan itu najis. Jadi dia bisa dirajam batu, tapi dia percaya momen itu momennya gua. Di tengah kerumunan orang banyak, lo bayangin deh, ada idola lo di situ. Kayak lo pernah nonton konser, rame banget kiri kanan. Nah, Yesus ada kayak gitu kan? Karena dimanapun ada Yesus, di situ ada satu pencerahan. Karena dia kalau share tentang firman Tuhan tuh share-nya sederhana, simple, tapi itu buat hidup lo gitu. Jadi itu luar biasa. Jadi ketika orang-orang sedang menyerukan nama Yesus, tiba-tiba dalam keadaan kondisi lemah, dia berkata gini dalam hatinya, asal ku pegang ujung jubah Yesus pasti aku sembuh. Dia pegang ujung jubah Yesus, dan apa yang terjadi? Dia kaget karena kuasa dari Yesus itu mengalir ke badannya, dan seketika pendarahannya berhenti. Dan Yesus juga berkata kepada muridnya gini, siapa yang menjamah aku? Coba bayangin, ini banyak orang yang menjamah Yesus, tapi Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Karena ada kuasa yang keluar dari aku. Wow, dahsyat ya. Murid-muridnya yang ada di dekat-dekatnya kaget. Petrus, Yakobus, Yohanes kaget. Siapa nih orang? Siapa yang maksudnya Yesus? Maksudnya siapa ya? Karena ini orang banyak yang menjamah dia, ya kan? Nah, kemudian setelah itu dia tahu perempuan itu ngaku, saya guru, ya kan? Dia kan juga tabib, seorang guru, seorang nabi. Ketika Yesus melihat dia berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Wow, ya kan? Jadi kita belajar hari ini bahwa doa itu adalah satu hubungan. Apapun yang kau panjatkan dalam doamu, Tuhan pasti mendengar. Teman-teman, sorry kalau gue kebanyakan ngomong. Sampai minggu depan lagi. God bless. Halo, Don Pras di sini. Gue akan buat konten kayak gini 2 kali dalam 1 minggu maksimum. Gue adalah seorang pendeta muda, wirausahawan, dan freelance komentator sepak bola. Buat teman-teman yang mau support dan nge-like channel ini untuk channel ini tambah berkembang, gue ngucapin dari hati yang paling dalam terima kasih. God bless you.